Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Limpahan nikmat dan karunia-Nya jualah yang menetapkan kita hari ini sampai kepada Ramadan 1447 Hijriah tahun ini. Dan kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, keteguhan iman, kekuatan untuk melaksanakan puasa, dan alhamdulillahnya juga kita masih bersama-sama menempati dunia ini, ya, atas izin Allah tentunya. Salawat dan salam juga kita junjungkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya diberikan amanah untuk membuka sekaligus sedikit bertausiah di hari pertama Ramadan tahun 1447 Hijriah. Ramadan ini banyak yang menyebutnya sebagai madrasah untuk menempuh takwa. Kenapa begitu? Kenapa disebut madrasah? Karena ada proses learning di situ, ada proses pendidikan di situ. Proses pendidikan itu kalau dalam istilah dunia pendidikan itu harus ada tujuan. Kalau kita sekolah itu pasti prosesnya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan terus naik. Jadi ada proses peningkatan kualitas. Ada kelas yang harus kita tempuh dan itu harus naik. Makanya disebut dengan madrasah. Jadi ada yang menyebutnya sebagai madrasah. Nah, apa yang menjadi tujuan di bulan puasa ini atau di bulan suci Ramadan ini? Sebagaimana tadi disebutkan, la'allakum tattaqun, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kita. Jadi tujuan utamanya itu adalah tattaqun, untuk meningkatkan ketakwaan kita. Sehingga proses itu tidak akan berhasil apabila di dalam puasa itu kita tidak melewati proses tujuan itu dengan ujian. Pasti sekolah itu kan dimanapun harus ada ujian. Ujian kalau di sekolah itu ada ujian semester, ada ujian macam-macam lah. Sehingga dengan hasil ujian itu maka kita akan mendapatkan predikat apakah kita naik kelas ataukah kita tidak naik kelas. Dan itu pun ada juaranya. Nah, juaranya itulah yang dikatakan dengan la'allakum tattaqun, yaitu tingkat takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau puasa itu sebetulnya kita bisa saja pura-pura puasa. Orang juga nggak tahu kalau kita makan, atau kita makan sendirian di ruangan seperti saya makan gitu, minum, nggak ada yang tahu itu. Dan kita tetap mengakui bahwa diri kita ini berpuasa, dan orang pasti percaya itu. Tapi sesungguhnya bukan karena makan atau minumnya kita berpuasa itu, tapi niat kita. Niat kitalah yang menjadi awal dari berpuasa ini. Makanya wajib bagi kita yang berpuasa itu untuk berniat. Niat sahur, niat juga saat berbuka.
Dan alhamdulillah saya menyadari bahwa kita semua pasti sudah meluruskan niat kita selama bulan suci Ramadan ini. Sayangnya ujiannya itu tidak hanya menahan lapar dan haus. Puasa itu ternyata tidak hanya cukup menahan lapar dan haus. Banyak sekali orang yang tidak berpuasa tapi dia lapar. Ya, siapa itu? Itulah kelompok saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang masuk golongan fakir miskin. Mereka tidak mampu membeli makanan, mereka tidak mampu, tapi mereka pastinya tidak berpuasa. Sehingga apakah itu masuk golongan yang disebut dalam proses ujian untuk mencapai la'allakum tattaqun? Saya kira tidak begitu. Jadi puasa ini ujiannya itu banyak sekali yang harus kita lewati. Pastinya melewati makan, lapar dan haus, dan juga menahan sikap-sikap kita yang mungkin selama ini dalam keseharian kita dianggap biasa gitu. Bergaul sesama kita sebagai pegawai ASN Kementerian Agama ini sering melakukan menyindir dengan kata-kata, melakukan hal-hal yang mungkin bisa menyakiti saudara-saudara kita, atau itu bisa melakukan kecurangan-kecurangan yang kita anggap masih biasa-biasa saja. Nah, dalam proses Ramadan ini, itu pun harus menjadi tolok ukur kita. Bagaimana kita menahan lisan kita, menahan pikiran kita, menahan hati kita, menahan sikap, laku, dan perbuatan kita untuk senantiasa tidak melakukan hal-hal yang di luar batas norma-norma agama. Menyakiti orang mungkin tidak terasa, ya, saya menyinggung seseorang mungkin tidak terasa, sehingga dengan tidak terasa itu perbuatan itu berulang tanpa kita sadari. Nah, bulan suci Ramadan ini juga bulan di mana kita juga diharapkan bisa mengintrospeksi diri kita, mengkaca diri kita, mengevaluasi perbuatan kita, sehingga kita betul-betul bisa menyadari ternyata apa yang kita lakukan itu ada saja mungkin menyinggung perasaan orang, menyakiti saudara-saudara kita, atau justru telah menzolimi, ya, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka untuk itu ujian ini harus betul-betul kita selesaikan dengan paripurna. Jadi tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga harus menahan kata-kata, lisan kita, dan segala macam. Bapak Ibu hadirin sekalian, majelis sholat zuhur Mushola Al-Ikhlas yang saya hormati. Kemudian dalam proses pendidikan itu, setelah kita ujian, setelah kita melewati fase menahan diri dan segala macam, dan tentunya bagaimana dampak puasa itu atau hasil dari ujian itu bisa kita pertahankan. Karena kalau sudah ujian terus kita bisa menahan lapar, kita bisa menahan haus, kita bisa menahan kata-kata, bisa menahan hati pikiran kita, tapi setelah puasa berakhir, Ramadan berakhir, maka itu tidak bisa terkontrol dan tidak bisa terkendali. Makan kita misalnya lebih menjadi-jadi misalnya, atau minum kita semakin menjadi-jadi, atau sikap kita, lisan kita, perilaku kita semakin menjadi-jadi. Hanya terhenti saja selama bulan suci Ramadan. Maka nilainya itu juga pasti ada tingkatannya, bahwa Ramadan yang kita laksanakan itu hanya sebatas ujian tahunan. Jadi ada semacam rutinitas saja, masuk dalam kelompok ujian yang senantiasa rutin setiap tahun, tapi tidak bisa membentuk karakter, tidak bisa membentuk sikap kita, tidak bisa membentuk tujuan akhir daripada puasa itu. Tujuan akhir adalah puasa ini adalah bulan madrasah yang bisa membentuk sikap,
ketawaduan kita terhadap apa yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Kita bisa menahan lapar itu, kita bisa menahan haus itu, bisa menahan kata-kata tidak menyakiti orang itu, berdampak setelah pasca bulan suci Ramadan. Mari kita dukung ujian selama Ramadan ini untuk membersihkan hati, mempercayakan diri kita untuk tetap senantiasa disiplin, untuk senantiasa patuh dan taat kepada aturan. Yakinlah bahwa apa yang dilakukan kita di kantor wilayah ini adalah dalam rangka untuk mengubah wajah Kanwil Kementerian Agama ini menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kita sudah tahu bahwa Kanwil ini sudah baik hari ini, sudah baik dan diakui oleh instansi-instansi di luar, baik dari internal Kementerian Agama maupun eksternal Kementerian Agama. Mari kita sama-sama solid, kita sama-sama melakukan langkah-langkah yang senantiasa memperbaiki diri kita. Saya kira itulah tujuan akhir dari pendidikan madrasah atau madrasah bulan suci Ramadan ini, agar dampak selama 1 bulan ini ngefek kepada sikap kita setahun kemudian. Tentunya tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang senantiasa bertanggung jawab dengan hidup kita, bertanggung jawab dengan lingkungan kita, sehingga kita betul-betul menjadi insan-insan yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin sekalian, terkait dengan program Bapak Menteri Agama agar layanan kita ini menjadi layanan yang berdampak, ya, paling tidak kita harus mulai dengan diri kita dulu sendiri. Ibda bin nafsi. Kita mulailah dengan diri kita. Kalau kita ingin melayani masyarakat dengan baik, kita juga harus baik duluan. Kita juga harus mengevaluasi diri kita. Dan alhamdulillah penilaian kinerja Kementerian Agama ini semakin hari semakin menjadi baik, semakin maksimal, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas kerjasamanya yang luar biasa itu. Saya yakin bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan itu pasti penuh keikhlasan dan tentunya berharap agar wajah Kementerian Agama ini juga menjadi lebih baik, terus menjadi lebih baik, terus menjadi lebih baik, dan insya Allah semakin paripurnalah Kementerian Agama Republik Indonesia ini, wabil khusus kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pantas, yang kurang baik atau kurang relevan. Semua itu karena kehilapan dan kealfaan saya. Pada Allah saya mohon ampunan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.